Jadi bukber online tuh kita main bareng, kita kenal budaya bareng, sampai ada yang lagi ngabuburit gitu, di ngabuburit dia tuh sambil Zoom online. Itu indah banget gitu kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dan juga yang menonton atau mendengarkan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Khairul Sofian Nabila atau dipanggil Sofi. Saat ini aku aktif menjadi relawan Ruang Belajar Akil yang saat ini bertugas juga menjadi MC di kegiatan cerita MSIB atau cerita dari teman-teman magang studi independen bersertifikat. Nah, untuk tema kali ini adalah tentang kerjasama di Ruang Belajar Akil. Sebelum kita masuk ke sesi cerita, mungkin kita perkenalan dulu ya satu-satu dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Kalau teman-teman mungkin bisa menyapa teman-teman yang menonton terlebih dahulu. Halo semuanya. Oke, silakan perkenalan. Mungkin bisa mulai dari Restu dulu kali ya. Perkenalan nama dan bidang yang dipelajari di RBA itu bidang apa? Asalnya juga boleh dari mana? Halo semuanya, perkenalkan ya, nama saya Restu Octaviani. Bidang saya di RBA adalah produksi video pengetahuan alam dan sosial. Nah, saya asalnya dari Balikpapan. Terima kasih. Halo Kak Restu, terima kasih. Selanjutnya mungkin nih Latu Sofa, silakan. Halo semua, perkenalkan saya Nilatu Sofa, saya dari Audiobook. Saya asalnya dari Pekalongan, Kak. Salam kenal semua. Oke, dipanggil apa nih Latu Sofa? Kadang dipanggil Lala, kadang dipanggil Nisa, kadang dipanggil Sofa. Oke, aku panggil Lala aja ya. Oke, selanjutnya Kak Vicky. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vicky Dudisniantoro, saya biasa dipanggil Vicky. Saya di RBA saat ini menjadi relawan pengembang kerjasama dan asal saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Teman-teman nih jauh-jauh ya ternyata dari berbagai daerah di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Vicky. Selanjutnya silahkan Kak Endah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endah Safitri, biasa dipanggil Endah. Saya anggota dari tim Red Alert dan saya tinggal di Jakarta. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Endah. Ini lagi di Jakarta atau di Malang? Di Jakarta, Kak. Oke, siap. Selanjutnya Andi. Silakan Andi. Oke, bismillah, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Prabowo dari tim produser pustaka digital untuk pengguna khusus. Saya berasal dari Bogor. Oke, terima kasih Andi. Ini beragam ya wilayahnya teman-teman. Ada yang lagi di RBA atau di kampung halaman masing-masing ini? Kalau saya saat ini ada di Malang sih Kak, magang luring di RBA. Ruang Belajar Akil. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke pertanyaan untuk pertanyaan untuk ceritanya teman-teman nih. Nah, untuk tema kali ini kan tentang kerjasama di RBA ya. Teman-teman kan sudah menjalankan aktivitas selama berapa lama ya di RBA? Menjadi kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan. Wow, itu udah waktu yang lumayan sih untuk di RBA ya. Nah, selama 3 bulan ini di bidang teman-teman nih, pasti kan ada aktivitas kerjasama ya, maupun kerjasama internal ataupun dengan eksternal. Aku dan teman-teman yang lain nih mau dong dengerin ceritanya teman-teman magang. Gimana sih pengalaman bekerja sama di RBA dan udah bekerja sama dengan siapa aja. Terus yang terakhir
kira-kira kendala atau tantangan apa yang dihadapi selama proses kerja sama tersebut. Mungkin dimulai dari siapa nih? Silakan yang mau inisiatif duluan. Boleh saya dulu, Kak? Endah ya? Oke, silakan Endah. Iya, selama magang di ruang belajar Akil untuk kerjasamanya sih sangat solid ya Kak. Apalagi saya di Red Lot itu semuanya cewek semua ya Kak. Jadi diaturnya lumayan lah gampang gitu karena cewek semua gitu. Terus kerjasamanya juga gampang sih, masalah komunikasi, masalah saling bantu membantu, kita sama-sama ngerti lah gitu. Terus kita juga tahu lah job desk masing-masing, dan kalau misalnya satu orang nggak bisa menghandle, mungkin temannya bisa membantu gitu sih Kak selebihnya. Terima kasih. Terima kasih Endah. Nah, yang aku tahu nih Endah kan tadi bilang katanya lagi di Jakarta ya. Berarti selama proses aktivitas ini kan berjarak ya kegiatannya. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan atau di awal tuh kayak apa ya, proses adaptasinya seperti apa untuk bisa bekerja sama dengan orang lain dengan situasi berjarak? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Mungkin tantangannya karena kita baru kenal juga agak sedikit canggung ya. Aduh, mau nanya ini gimana ya baiknya, kata-katanya gitu. Harus berpikir berulang-ulang gitu Kak. Yang sopan kayak gimana gitu. Tapi lambat laun ya jadi seperti biasa aja kayak bestie gitu. Ternyata ini ya, semuanya mau saling membuka diri ya, seiring berjalannya waktu dan mau belajar bareng juga ya, sama dia. Selain kerja sama dengan teman-teman di internal, pernah nggak sih ada pengalaman kerja sama dengan misalkan kolaborator atau pihak-pihak eksternal lainnya gitu sama di RBA? Kalau misalnya di Red Alert kan ada rekaman luring juga ya Kak, yang kita Iya. membutuhkan penutur dari luar juga. Jadi mungkin kita juga kan ngambil orang dari luar gitu, tapi kan orang luarnya itu kan teman kita sendiri atau saudara kita sendiri. Jadi kerjasamanya juga nggak terlalu sulit ya Kak, paling cuma bilang, nanti tolong bantuin saya ya buat tugas ini. Oh iya, gitu aja sih Kak, nggak terlalu sulit gitu Kak. Oke, siap. Terima kasih Enda udah mau berbagi. Intinya ini ya, walaupun Enda punya pengalaman kerja sama dengan orang baru maupun orang yang memang sudah lama kenal gitu ya, yang akhirnya diajak untuk kegiatan yang mungkin bagi mereka adalah hal yang baru gitu. Jadi dua-duanya memiliki tantangan masing-masing, tapi juga memiliki kesan tersendiri yang sama-sama positif ya. Oke. Dari Anda ada tambahan mungkin perihal pengalaman bekerja sama ini? Cukup sih Kak kayaknya, cuman mungkin kendalanya itu kayak jaringan, kalau misalnya Oh iya. kita jaringannya lagi susah, misalnya kita nge-Zoom atau dia pas lagi jadi MC, paling kita jadi harus backup gitu Kak. Oke. Oke, siap, siap, siap. Intinya satu sama lain udah saling paham ya, kalau berjarak tuh emang konsekuensinya di ini ya, koneksi. Oke, siap. Terima kasih Anda. Selanjutnya, mungkin ada yang mau bercerita lagi. Ayo, yang mau silakan inisiatif. Oke, mungkin saya ya Kak. Oke, silakan Vicky. Oke, saya ingin bercerita pengalaman kerjasama saya yang saya lakukan di RBA. Seperti yang dikatakan kakaknya yang tadi itu ya, kerjasama di RBA itu beneran sangat solid, dan juga ini kegiatan-kegiatan yang sangat menantang dan baru-baru saya lakukan gitu kan. Awal mula saya magang menjadi relawan di ruang belajar Akil itu saya lakukan secara daring selama 2 bulan. Ya dengan jarak yang lumayan jauh, dan teman-teman ada yang di Malang, ada juga yang masih di luar kota, dengan menyamakan persepsi yang sama dengan latar belakang pikiran yang berbeda. Nah, disitulah tantangan kita untuk menjalin kerjasama antara kita. Tapi seiring berjalannya waktu, saat kita sudah mulai kenal, mulai akrab satu sama lain, nah disitulah kerjasama mulai bisa dirasakan yang namanya kerjasama yang solid dari teman-teman kayak gitu. Kalau untuk pengalaman
kerjasama dengan mitra ataupun kolaborator yang ada di Ruang Belajar Akil. Saat ini saya sedang membantu proyeknya Mbak Danika dan juga Mbak Aini untuk menjadi narahubung antara Polkesma dan juga TBM Kampung Zentana untuk melaksanakan program penelitian dan pengabdian masyarakat. Gitu. Kalau untuk tantangan yang lain sih mungkin ya karena saya datang ke Malang dari luar kota gitu kan, mungkin lebih ke penyesuaian diri antara sana dan sini, bagaimana cara bertutur katanya dan juga bagaimana sikap yang harus saya lakukan saat saya bertemu orang-orang baru di sini, seperti itu untuk tantangan dari saya. Tapi untuk pengalaman pengalaman kerjasama yang saya alami di baik internal maupun eksternal ya kurang lebih semuanya berjalan dengan lancar dan juga lebih ke pengalaman baru yang saya dapat. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Vicky. Tadi Vicky sempat bercerita ya yang di awal itu mungkin persis ya sama Endah. Jadi kerjasamanya nih berjarak. ada kendala-kendala yang dihadapi di awal. Nah, kalau dari Vicky sendiri nih, ada tips atau misalkan dari pengalaman Vicky sama dari awal kerjasama dengan teman-teman berjarak, terus kemudian seiring berjalannya waktu, udah sama-sama saling memahami, udah sama-sama saling paham, kira-kira untuk sampai ke fase itu tuh apa sih yang gimana sih Vicky dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di awal tersebut? Oke. Mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih ya Kak. Kami gimana untuk mengantisipasi ataupun untuk menjalin kerjasama yang kita lakukan dari awal itu? Mungkin saya sedikit bercerita dari proses onboarding dulu. Nah, saat kami onboarding itu, kami itu kan masih nggak tahu nih satu sama lain, teman dari tim saya siapa, teman dari siapa. Mungkin di sini saya mau menyampaikan dulu. Kami ini kan yang ada di Malang ini kan, yang ada di kantor RBA ini kan ada yang namanya tim optimasi. Nah, tim optimasi itu ada 2 tim di dalamnya sebenarnya. Yang satu adalah pengembangan kerjasama pengetahuan, dan yang kedua itu adalah tim platform. Nah, jadi ada 6 orang dari kerjasama, 4 orang lagi dari platform, kayak gitu. Nah, kami kan belum tahu nih satu dan satunya. Gimana sih cara kita untuk menjalin kerjasama ataupun untuk bekerja bareng nih gimana. Akhirnya saat onboarding itu kami sering ngadain meet. Kami sering ngobrol bareng via Google Meet, kayak gitu. Bahkan untuk sharing kayak kira-kira ini apa sih yang mau kita lakukan, kira-kira kerjaan ini gimana sih nyelesaiannya. Nah, itu kami sering melakukan pertemuan-pertemuan via daring gitu Kak. Setiap hari sih kami lakukan pertemuan daring itu di saat onboarding itu. Nah, jadi disitulah chemistry antara kita mulai mengenal satu sama lain, saya mulai mengenal teman saya mulai mengenal tim saya, untuk membangun kerjasama yang solid dulu di internal dulu kami kayak gitu. Untuk tipsnya ya lebih sering adain pertemuan, lebih sering ngobrol dengan lawan kita agar kita bisa tahu dia. Seperti halnya kayak gini, kalau kita lagi menjalin kerjasama dengan orang, kalau kita nggak mengenal orang tersebut, pasti juga akan susah kan. Lebih sederhananya lagi, saya ingin ngobrol nih dengan kakak gitu. Kalau saya nggak kenal kakak, pasti saya akan canggung untuk ngobrol gitu. Untuk minta bantuan pun juga akan canggung. Jadi untuk biar kita menghilangkan rasa canggung itu, yaitu tadi kita lebih sering untuk ketemu, lebih sering ngobrol, bertukar pikiran. Mungkin ya ngobrolnya nggak berat-berat, nggak usah ngobrol masalah kerjaan, kayak lebih ngobrol, kira-kira kita makan siang nih apa ya, kayak gitu. Kayak kira-kira apa gitu. Nah, dulu tuh kan di saat onboarding itu kan juga ada kan, pesan pertanyaan yang dikasih untuk roll call ya, pertanyaan roll call untuk kita saat selesai istirahat gitu. Nah, disitulah kami kayak menjadi misterinya gitu, bahkan kita kayak ngobrol gitu. Ini ya roll call-nya lebih sulit daripada pertanyaan nanti sore ya. Itu sih Kak dari saya. Oke, terima kasih. Ini menginspirasi sekali ya. Artinya nggak ada kendala atau alasan ketika kita harus bekerja sama dengan orang yang memang berjarak dengan kita gitu, atau berbeda wilayah atau daerah gitu. Tadi ya salah satu kuncinya adalah komunikasi yang intens. Komunikasi yang intens ya. Ya, dan mau saling mengenal satu sama lain. Oke, terima kasih banyak Kak Vicky. Terima kasih. Ini materinya luar biasa.
Oke, selanjutnya mungkin bisa siapa lagi nih? Aku nggak mau nunjuk deh. Selanjutnya, silakan. Boleh Saya, dari saya. Wow, barengan tuh. Oke, karena tadi udah laki-laki, gantian perempuan deh. Tadi kan udah Vicky ya, sekarang perempuannya dulu. Ya, ntar habis ini baru Andi ya. duluan ya, Silakan, Kak. ya. Silakan Restu. Di sini saya mau bercerita selama bekerja sama di ruang belajar Akil itu sangat menyenangkan ya. Sebenarnya tuh saya tipe orangnya selama perkuliahan tuh lebih suka individualis gitu. Nggak suka yang namanya berkelompok atau kerja sama itu kayak, jangan deh gitu. Tapi di RBA kami benar-benar dituntut buat bekerja sama. Itu tuh kayak awal-awal onboarding selama 2 minggu, kami banyak banget tugas yang diberikan ya. Jadi tuh misalkan itu nggak dibagi, ya benar-benar kita bakal keteteran. Jadi kami sama tim itu benar-benar membagi tugas, komunikasi ini siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini supaya bisa selesai tepat waktu dan selesai semua kerjaan. Selain itu, selain bekerja sama dengan tim sendiri, kami juga sering kerjasama dengan tim-tim yang lain seperti minta tolong untuk menjadi relawan teknis dan sebagainya. Itu hal yang baru sih buat saya, soalnya sebenarnya saya tuh benar-benar di kampus sendiri nggak pernah ngikut-ngikut yang kayak gitu, jadi moderator, MC, dokumentator, itu hal yang baru buat saya. Kadang diminta jadi relawan teknis itu kan bekerja sama dengan relawan-relawan lainnya buat saling berhubungan satu sama lain supaya acaranya berjalan lancar. Gitu aja sih dulu, Kak. Wah, menarik nih. Maksudnya memang ya, apalagi di perkuliahan ya, kita sering kayak fokus sama diri kita sendiri, terus kadang kelompok atau kerja sama dengan orang lain tuh jadi menghambat kita untuk lebih cepat gitu nggak sih? Kayak, aduh nanti tambah lama dan sebagainya gitu. Nah ternyata setelah Restu beraktivitas di ruang belajar Akil, ketemunya tiap hari kerja sama terus. Ya, bener. Nah, kira-kira nih dari pengalaman Restu sebelumnya nih, sebelum di RBA ya, yang mungkin banyak juga teman-teman yang menonton atau mendengar fokus pada aktivitasnya sendiri atau menghindari yang namanya kerjasama. Kira-kira insight apa sih yang didapat oleh Restu dan kira-kira bisa dari insight itu berdampak berdampak positif apa untuk mungkin kehidupan pribadinya Restu atau mungkin untuk aktivitas Restu setelah kuliah ini atau mungkin kedepannya lah intinya. Mungkin bisa diceritakan, silakan. Ya, insight yang saya dapat selama menjalin kerjasama di RBA itu yang pertama saya lebih percaya diri ya. Dulu tuh untuk mengeluarkan pendapat aja kayaknya susah gitu, kayak ini salah nggak ya, ini kira-kira benar apa enggak, kalau saya keluarkan itu orang-orang bagaimana, tapi sekarang enggak, di teman-teman saya itu benar-benar menerima pendapat apa yang saya keluarkan gitu. Jadi saya selama bekerja di RBA ini benar-benar melatih percaya diri saya, cara ngomong saya yang awalnya saya lebih sering tutup kamera atau diem-dieman, tapi sekarang saya lebih terbuka lagi. Itu sih, Kak. Oke. Ini juga sama menginspirasinya ya dengan cerita-cerita teman-teman yang sebelum-sebelumnya. Artinya di sini Restu mau keluar dari zona nyamannya, yaitu tidak bekerja sama dengan orang lain dan akhirnya mau belajar hal baru juga. Tentunya teman-teman yang lain di sini juga sama ya. Ada lagi dari Restu mungkin sebelum aku lanjut? Dari saya cukup, Kak. Cukup itu dulu ya. Oke. Selanjutnya dari Andi, silakan Andi. Oke, saya izin cerita ya kayak tentang pengalaman saya di pengguna khusus. Jujur di pengguna khusus ini dari teman-teman satu kelompok itu merasa kebingungan gitu tentang pengguna khusus gitu kan. Apalagi tentang kami itu ada background dua gitu, ada disabilitas sama marginalitas. Jujur waktu onboarding itu satu kelompok ngebahas tentang apa sih disabilitas sama marginalitas gitu kan. Karena kan itu kompleks banget ya, disabilitas apa, marginalitas apa gitu kan. Jadi selama seminggu kami itu sama mentor
kami membahas tentang bagaimana disabilitas sama marginalitas untuk pustaka digitalnya gitu kan. Nah, dari mentor kami juga tidak berharap lebih gitu kan. Maksudnya emang kita ini kan baru mengetahui secara luar gitu bagaimana disabilitas sama marginalitas dalam pustaka digitalnya. Tapi ada beberapa waktu kami melakukan kerjasama gitu dalam hal internal. Jujur waktu pertama gitu kan itu satu kelompok ketika Zoom bareng itu mereka tuh diskusinya lewat chat Zoom bukan melalui suara gitu. Jadi tuh kami bingung. Ini sebenarnya untuk diskusi ini mending lebih baik melalui WhatsApp gitu daripada lewat chat Zoom. Itu untuk pertama kali ya waktu dikumpulkan sama mentor setelah mentor pergi gitu kan. Pasti ada hal-hal yang di luar dugaan gitu chat Zoom. Yang akhirnya ketua dari kami itu inisiatif itu, yuk teman-teman kita speak up gitu kan. Nah ketika speak up itu ada yang merasa malu lah. Jujur saya juga malu gitu. Orang tidak pernah ketemu tapi harus melakukan kerjasama gitu kan. Nah dari setelah itulah dilakukan evaluasi, yuk teman-teman kita saling belajar bareng gitu. Ketua juga bisa merangkul, kemudian mentor juga untuk berusaha untuk bisa menguatkan. Dan akhirnya kami itu bekerja sama gitu. Dan bahkan kalau dalam kesolidan gitu kan, kami itu sering melakukan evaluasi bareng gitu. Jadi teman-teman yang sibuk kuliah, teman-teman yang misalkan ada yang kendala gitu kan, ke perkuliahan itu kita tidak bisa memungkiri ya mereka kuliah di mana, mereka sedang sibuk apa gitu. Jadi kita tuh melakukan sesi evaluasi bareng gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama mereka gitu kan. Dan kadang kami itu pernah melakukan ini diskusi plus bukber online gitu, secara bukber online itu selama 2 hari itu. Bagaimana cara menguatkan teman-teman gitu kan, apalagi kan pengguna khusus ya, itu kan benar-benar kita harus intens gitu, bagaimana membahasnya gitu. Jadi bukber online tuh kita main bareng, kita kenal budaya bareng, sampai ada yang lagi ngabuburit gitu, di ngabuburit dia tuh sambil Zoom online. Itu indah banget gitu kebersamaannya gitu. Jadi kita mengetahui gitu secara mendalam dia gimana, backgroundnya gimana gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui gitu diskusinya itu ngalir. Cuman emang kalau ada beberapa masalah kita langsung gitu kan secara kelompok membahas secara berkelompok istilahnya masalahnya apa dan lain-lainnya. Kemudian untuk hal eksternal kerjasama sebenarnya kita belum ada. Cuman karena kita pernah melakukan FGD ya kayak Focus Group Discussion, jadi kita itu melakukan diskusi marginalitas sama disabilitas. Nah jujur waktu pertama kelompok itu bingung kan, sebenarnya yang mau kita undang tuh lembaga seperti apa gitu kan. Nah dari hal itu maka kita mengetahui kita kan fokus di disabilitas tuli sama netra, makanya kita membagi dalam 4 kelompok, ada akademisi, kemudian praktisi, kemudian masyarakat sekitar. Nah dari hal itulah kita bisa mengetahui gitu koordinasi dengan beberapa lembaga terkait. Nah dalam lembaga terkait kita mengundang mereka gitu kan. Kadang ada beberapa lembaga yang juga curhat secara tidak langsung gitu tentang permasalahan lembaganya, yang sehingga itu tuh menjadi data buat kita gitu untuk pustaka digital ke depannya. Jujur di pengguna khusus ini menurut saya luar biasa gitu. Jadi saya mendapatkan insight baru yang sebelumnya saya belum dapatkan gitu di tempat-tempat lain gitu ketika saya berkoordinasi dan juga bekerja sama, baik itu dalam hal kerjasama dalam internal maupun eksternal. Mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih. Ini aku dengarnya seru banget ya kayaknya. Apa namanya, sampai ada bukber online. Itu benar-benar terjadi ya, yang biasanya aku cuman dengar sebagai lelucon. Ternyata ada beneran. Nah, di ceritanya Andi nih, kalian ada dua-duanya ya, maksudnya terjalin hubungan formal dalam arti urusan pekerjaan, dan juga hubungan informal dalam arti kayak tadi ya, aktivitas yang memang, suara aku masih terdengar ya? Terdengar, Kak. Oh ya, oke. Aku ulangin sedikit ya. Jadi kalau dari ceritanya Andi itu kan apa namanya, ada 2 hal ya yang aku perhatikan, yaitu hubungan kerjasama secara formal, yaitu tadi urusan-urusan tugas belajar atau pekerjaan, dan juga informal seperti misalkan tadi ya kayak misalkan bukber online, terus hal-hal yang memang membangun kerekatan, mungkin mirip juga tadi sama yang diceritakan oleh Vicky ya, hal-hal apa ya, istilahnya di luar dari pekerjaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Andi nih dalam menjaga atau maintain
hubungan baik dengan teman-teman, tapi juga tetap profesional gitu saat bekerja. Dalam urusan pekerjaannya tetap profesional, tapi juga hubungan baik dalam arti di luar pekerjaan itu tetap terjaga. Kira-kira bagaimana kalau misalkan dari Andi nih pengalamannya, dan mungkin ada hal yang perlu dibagikan juga. Silakan, Andi. Oke Kak, izin menjawab ya. Jadi emang kadang sulit sih Kak, kalau kita emang biasanya udah akrab gitu sama teman. Jadi obrolan yang harusnya kita diskusi tentang hal yang menarik gitu, maksudnya hal yang benar-benar urgent malah dibuat curcol gitu. Jadi curhatan dari si ininya gitu, dari teman sekelompok. Tapi karena kita dalam teman magang ya, karena menurut saya teman-teman di sini juga profesional, itu terlihat dari mereka tuh memaintain kegiatan mereka. Jadi misalkan jam 1 kita harus beres kegiatan ini, sertifikat udah beres, kemudian FGD harus udah selesai. Ketika udah selesai baru kita ngobrol ngalir ngidul lah istilahnya kalau bahasa Sundanya. Jadi kita tuh pertama kita tuh nggak boleh curhat terlebih dahulu, pokoknya tugas harus diselesaikan, tapi kalau emang udah beres baru kita bisa mengobrol hal yang lain gitu. Dalam ininya kadang dari ketua kemudian dari wakil juga ini sih kadang penanggung jawab juga ini memberitahu kami gitu, ngobrolnya bisa di belakangan gitu, tapi yang harus dikedepankan adalah profesionalisme terlebih dahulu gitu dalam hal bekerja gitu. Tapi kalau memang sudah waktunya misalkan progres sore kemudian progres siang, maka itu kami tidak memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan kembali gitu kan, karena kan sudah selesai waktu magangnya. Nah boleh itu diselesaikan dalam fase yang curhat dan lain-lainnya gitu, tentang ngobrol bersama tentang permasalahan yang dihadapi lah kan. Karena dari teman-teman pusaka digital nih menurut saya seru banget gitu ketika bekerja sama. Mungkin itu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Andi untuk berbaginya. Ini salah satu tipsnya juga ini ya, komitmen bersama ya, saling ngingetin satu sama lain. Oke, ini saatnya kita kerja. Oke, ini saatnya kita boleh sharing tentang hal di luar kerjaan kayak gitu ya. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Andi. Selanjutnya yang terakhir, silakan Lala. Halo semua, jadi di sini saya mau menceritakan nih gimana kerjasama saya selama di RBA ini. Nah, kebetulan sendiri setelah dulu pas udah keterima di RBA, kita kan ada kumpul tuh sama mentor untuk pertama kalinya. Nah, untuk pertama kalinya karena kita nggak pernah ketemu sebelumnya ya, jadi ya kayak benar-benar canggung banget ya, mungkin kayak teman-teman yang lain gitu. Nah, waktu itu ada tuh waktu pemilihan ketua-ketua buat audiobook sendiri. Nah, di situ tuh benar-benar canggung, nggak ada yang kayak apa ya Kak, misalnya nggak ada yang nunjuk atau apa gitu. Terus akhirnya perlahan-lahan ya kita mulai membaur lah ya Kak. Nah, pada saat kerjasama itu kan tentunya kita harus bikin suatu tujuan. Nah, waktu dulu awal-awal juga mungkin teman-teman yang lain bikin kayak apa ya, tujuan ntar mau apa gitu kan di Google Spreadsheet itu. Nah, itu pertama kali itu juga kita canggung, kayak kita nggak ngobrol apapun, ya kita buka spreadsheet atau buka Google Docs, tapi cuma ya nggak ada komunikasi sama sekali. Nah itu kan kayak akhirnya nggak terjalin gitu Kak, nggak terjalin kayak komunikasinya. Akhirnya waktu itu mulailah kita yuk meet. Akhirnya kita meet. Nah, mulai di situ kita kayak mengenal nih karakter satu sama lain. Nah menurut saya ketika melakukan kerjasama itu mengenal karakter teman itu juga penting, karena ketika kita tahu karakter si A gini, si B gini, nah bakal tujuan suatu rencana itu bakal lebih mudah tercapai Kak menurut saya. Terus juga harus rajin-rajin komunikasi sama Teams, entah itu misal kita di audiobook sendiri setiap seminggu sekali itu ada diskusi rutin bareng mentor. Kita ya nyampein progres lah, kadang ya nggak ngebahas kerjaan juga, karena ya itu menurut saya itu bisa jadi kayak buat bonding gitu. Terus kita selain diskusi bareng mentor, kadang kita juga diskusi sendiri Kak, diskusi kayak ya satu tim audiobook ngebahas tentang rencana-rencana. Nah di situ juga nggak bahas soal kerjaan juga, kadang kita ngobrol-ngobrol soal kehidupan, nah biar nggak canggung Kak.
gitu. Terus selain itu kita juga ada kerjasama, kadang kerjasama sama tim lain gitu. Kita pernah ngobrol-ngobrol bareng pengguna khusus, kita pernah ngobrol-ngobrol bareng optimasi. Nah, di situ kita bisa nih saling kenal gitu. Dulu kan waktu sebelum ada diskusi bareng tim lain, saya nggak tahu tuh Kak, kayak tim lain itu siapa aja, tim lain itu siapa aja, nggak kenal sama sekali. Nah, mulai situ kita bisa tahu nih, oh ternyata di tim optimasi itu ada si A, si B, si C, di tim ini ada si A, si B gitu. Dan akhirnya misal kita ada kayak rencana apa-apa gitu, kita lebih gampang gitu Kak. Selama itu untuk saat ini sih kendalanya paling tadi seperti yang diomongin teman-teman, karena jarak jauh ya komunikasi gitu Kak. Kadang misal temennya slow respon karena ada kerjaan lain, atau misal kita lagi meet terus tiba-tiba koneksi hilang, itu ya hal biasa sih sebenarnya. Kurang lebih gitu Kak. Oke, terima kasih Lala untuk berbaginya. Tadi Lala sempat nyinggung perihal mengenal karakter ya, mengenal karakter satu sama lain. Nah, apa sih keuntungan menurut Lala ya? Apa sih keuntungannya kita bisa mengenal karakter tim kita terhadap proses kerjasama ini sendiri? Kira-kira dari pengalaman Lala seperti apa? Kalau dari saya sendiri nih, misal pertama dari karakter mentor sendiri misal gitu Kak. Nah kita juga harus, karena mentor itu kayak apa ya, yang istilahnya yang ngumpulin kita harus tahu juga karakter mentor. Misal nih kalau di saya sendiri Kak Aziz, kadang itu Kak Aziz tuh slow respon gitu. Nah kita harus tahu nih, misal mau nyampein progres atau apa ke Kak Aziz, ya kita ada perencanaan gitulah Kak sebelumnya gitu, harus kayak ancang-ancang lah istilahnya. Ini benar kemungkinan bakal diresponnya lama, berarti kita harus ngerjain sesuatu tuh lebih cepat biar dapat respon yang lebih cepat, dapat peninjauan yang lebih cepat gitu. Terus misal ada teman kan kita juga kadang ini kita kan masih kuliah semua ya Kak. Kadang kita juga ada yang sambil kuliah. Nah, kita juga harus mengetahui nih siapa nih teman-teman yang kira-kira masih kuliah gitu, jam-jamnya gitu. Juga akhirnya itu bakal membantu gitu kita buat kerjasama. Atau mungkin karakter si teman kita, oh teman kita si A itu apa ya, kayak public speaking-nya bagus. Nah itu ntar bisa kita ajak nih kerjasama buat misal jadi moderator atau jadi apa. Misal nih ada yang dulunya kan saya tim audiobook, dia udah pernah kayak jadi narator gitu, udah pernah ngisi suara gitu. Nah itu bakal memudahkan kita untuk proses kerjasama Kak, gitu. Oke, terima kasih banyak loh Lala untuk sharingnya ya. Ini juga menginspirasi juga sama kayak teman-teman yang lain. Jadi dari mengenal karakter ini kita jadi bisa lebih memahami tim kita ketimbang kita nyala-nyalahin. Kok ini gak balas-balas dan sebagainya. Jadi kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan, solusi apa yang mau kita istilahnya kita temukan ya solusinya, terus juga fokus sama tujuannya ya, fokus sama tujuan kegiatan ini apa, sehingga dari memahami karakter ini kita jadi berarti untuk memudahkan dan mencapai tujuan bersama itu kita perlu melakukan B, C, dan D gitu. Jadi menarik nih, Lala juga dari teman-teman lain. Artinya kerjasama ini kita dalam belajar kerjasama ini kita perlu fokus pada yang pertama ya, yang kedua juga kita belajar memahami nggak cepet-cepet kayak bete atau nyala-nyala atau apa dan sebagainya. Kita fokus nyari solusinya nih. Kalau dia slow respon berarti aku harus seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Sebaliknya ya saling memahami, nggak hanya satu pihak aja. Menarik banget insight dari teman-teman. Nah ini karena juga udah akan ada aktivitas lain ya. Ini
yang laki-laki juga mau sholat Jumat. Mungkin sebelum aku tutup, ada yang mau menambahkan nggak nih dari pembelajaran tentang kerjasama sama di RBA? Silakan, aku persilakan waktu untuk teman-teman. Ingin menambahkan ya, Kak. Oke, silakan Vicky. Oke, terima kasih. Mungkin di sini untuk sebagai pembelajaran kita bekerja sama dengan orang lain, untuk membangun kerjasama dengan orang lain juga, di mana selebih-lebih kita tuh bekerja sama atau mau menjalin kerjasama dengan orang lain yang belum kita kenal kayak gitu. Mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengenal orang lain terlebih dahulu gitu. Kita harus bisa lebih mengenal dulu baru kita untuk bisa masuk menjalin kerjasama. Lakukan hal-hal yang mungkin menjadi kebahagiaan atau menjadi bercanda untuk kita bisa menjalin untuk membangun chemistry yang ada supaya kita bisa mengetahui satu sama lain dari teman kita itu. Kuncinya saling terbuka, agar semua proses yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Mungkin itu aja sih Kak yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, menarik banget insight-nya dari Vicky. Mungkin bisa jadi tips juga ya buat kita semua dan teman-teman yang ngedengerin atau nonton kisah atau cerita dari teman-teman magang ini. Dari yang lain, ada tambahan mungkin? Atau sudah cukup? Mungkin bisa dikasih jempolnya kalau udah cukup. Oke, kalau gitu aku tarik beberapa poin ya. Yang pertama, dalam bekerja sama itu yang pasti kita perlu tahu ya tujuan kerjasama ini apa. Dari awal tuh itu. Kemudian tadi udah disampaikan juga sama Vicky, sama Lala, dan sama teman-teman yang lain, kita perlu memahami diri kita sendiri, juga memahami orang lain. Kita perlu mengenal karakter orang lain itu seperti apa dan sebagainya, sehingga proses kerjasama ini terasa menyenangkan mungkin ya kalau aku dengar dari cerita teman-teman dan lancar gitu. Sebenarnya lancar itu nggak melulu kita nggak ada kendala sama sekali, pasti dalam prosesnya ada dong kendala dan tantangan. Cuman karena teman-teman mau membuka diri, mau mengenal satu sama lain, mau istilahnya, mau belajar bersama, akhirnya segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi itu terasa lebih mudah. Itu yang dikatakan lancar gitu ya, proses kerjasamanya kayak gitu, baik internal maupun eksternal. Gitu. Yang terakhir mungkin ini yang dialami teman-teman semua ya, karena banyak dari teman-teman yang kerjasama di RBA ini kerjasamanya berjarak gitu. Nah ternyata saat kita membangun komunikasi yang intens tadi ya, yang intens dan yang baik, nggak ada alasan atau nggak ada kendala yang signifikan gitu dalam proses kerjasama ini. Walaupun kita kerjasamanya secara virtual kayak gitu kan, kayak kadang orang mikir virtual tuh kadang bikin kita overthinking atau bikin kita suuzon sama orang karena nggak ketemu langsung. Ternyata dari kisahnya teman-teman ini kita jadi tahu, oh ternyata ada loh cara-cara atau solusi yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kerjasama ini lebih istilahnya lebih menyenangkan dan lebih lancar seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman, insight-nya sangat-sangat menginspirasi. Semoga bisa jadi motivasi teman-teman juga di saat lelah atau di saat capek dan sebagainya, juga juga bisa menginspirasi orang lain yang sedang menonton atau mendengarkan ini, dan jadi pengingat bersama juga ya, baik diri sendiri maupun orang lain. Insya Allah apa yang disampaikan teman-teman ini bisa bermanfaat dan berdampak baik buat diri sendiri dan orang lain. Terima kasih banyak.